Jangan sampai terputus tidak masuk sehari suatu ilmu. Karena menuntut ilmu itu wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang muslim, laki-laki maupun perempuan. Wajib hukumnya. Ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak lahir sampai lubang landak, sampai meninggal. Wajib menuntut ilmu itu. Ya, menuntut ilmu. Kenapa? Karena kita hidup ini harus pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, ya, laulal ilmu lakana sukal bahaim. Kalau orang hidup nggak pakai ilmu seperti binatang. Buat tingkah lakunya seperti binatang, makannya kayak binatang. Binatang makan gimana? Apaan aja dimakan. Ya, punya siapa aja dimakan. Nah, kalau orang yang nggak berilmu begitu. Ya, seperti kalbahaim, seperti binatang. Ya, tingkah lakunya, ya, wah, binatang berantem mulu, dia ribut mulu. Ya, itu, ya, laulal ilmu lakana nasu kalbahaim. Kalau tanpa ilmu, ya, maka orang itu seperti binatang. Hidup ini harus pakai ilmu. Kenapa? Karena dalam Islam itu, ya, kita mau keluar rumah ada ilmunya supaya berkah, supaya selamat. Ya, kita masuk masjid ada bacaannya supaya kita di dalam masjid mendapatkan keberkahan dan rahmat. Ya, keluar dari masjid ada bacaannya. Ya, supaya kita dalam usaha bisa, ya, mendapatkan keberkahan. Ya. Kenapa? Karena Allah firmankan faiza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Iza qudiyatis shalah, kalau udah selesai sholat keluar dari masjid baca. Ya. Fantasiru fil ardi, ya, balik lagi masing-masing dah kerjaannya, yang kerja, yang sekolah, ya. Terus fantasi fil ard wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah, yang kerja, yang dagang, ya, wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsira. Tapi jangan lupa lagi dagang juga tetap ingat kepada Allah. Nah, kalau nggak punya ilmu kagak ingat dia, makanya banyak yang dagangnya pakai bohong, banyak yang dagang pakai bohong, ya, banyak nggak ingat sama Allah, banyak yang kerja. Kerjaannya bohong, nggak ngapa-ngapain bohong, ada nggak? Ada, ya, dia cerita aja bohong mulu, ya, tanpa ilmu. Maka harus pakai ilmu, ya. Wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun, ya, agar kita mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kebahagiaan. Ya, harus pakai ilmu, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin hidup ini bahagia di dunia, bahagia di akhirat, harus pakai ilmu. Man arada palih bil ilmi wa man arada al akhirah palih bil ilmi wa man arada huma palih ilmi. Siapa yang ingin kehidupan bahagia di dunia, man arada dunia palih bil ilmi. Ingin bahagia di akhirat, pengen bahagia dunia akhirat, pakai ilmu. Kan kita sering baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Harus pakai ilmu. Di dunia pengen senang, pakai ilmu. Ya, pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, kerjanya berat. Nggak kurang begitu senang, gajinya dikit. Kalau nggak pakai ilmu, coba bandingin dah. Ya, Pak Lurah sama tukang gendok. Pak Lurah punya ilmu enggak? Punya orang gendok punya ilmu enggak? Kerjaannya beratan mana? Beratan gendok. Tapi duitnya, ya, Pak Lurah enak, udah duduk doang, depannya asik, pakai AC. Ya, karena punya ilmu, dia sarjana, punya duit. Asik, dapat duitnya banyak. Coba gendok, ya, nggak punya ilmu dia, kerja dari pagi sampai sore, kehujanan, kepanasan, gajinya berapa? Ya, gitu dah, gitu ya. Jadi kalau ingin bahagia di dunia harus pakai ilmu. Ya, kalau orang punya ilmu itu akan Allah angkat derajatnya di dunia pun di akhirat. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma
darajat. Ya, harus pakai ilmu. Ya, begitu di akhirat bahagia juga harus pakai ilmu. Ya, kenapa? Sholat kita harus pakai ilmu. Ya, kemudian kita mau dagang juga harus pakai ilmu. Ya, mau jalan harus pakai ilmu. Mau tidur pakai ilmu. Itu. Ya, sekarang banyak orang tidur nggak pakai ilmu. Ya, kalau mau tidur kayak gitu suruh baca doa. Baca doa, baca ayat Quran, banyak doa-doa apa aja. Berdoa mohon pada Allah. Kemudian ya sekarang banyak yang mau tidur nggak pakai baca doa dia. HP yang lihat. Ini penyakit ya. Nggak siapa-siapa sekarang semua kejangkitan HP. Baca HP tidur. Pules lah. Ya, begitu bangun apa yang dicari? HP dulu dicari. Ada WA baru nggak nih? Ya, itu kita harus pakai ilmu. Tidur pakai ilmu. Semua harus pakai ilmu. Dan memang kita diciptakan ini adalah untuk mengabdi kepada Allah. Mengabdi itu harus pakai ilmu. Sholat harus pakai ilmu. Kalau sholatnya nggak pakai ilmu, ya takbirnya gimana, sujudnya bagaimana, ya hampir lagi zaman sekarang banyak paham-paham. Kalau kita nggak punya ilmu, bingung kita ngikutnya mana nih. Harus pakai ilmu. Ya, kenapa? Karena Nabi Adam diciptakan oleh Allah waktu di surga, dia juga diberikan pertama ilmu. Kan Nabi Adam waktu mau diciptakan, Allah berkata kepada malaikat, malaikat, saya mau menciptakan khalifah di atas bumi. Saya mau ciptakan manusia di atas bumi. Kata malaikat, ya Allah, buat apaan manusia diciptakan di atas bumi? Manusia tukang berantem mulu. Manusia tukang ribut. Manusia tukang main bunuh-bunuhan. Ya buat apa? Ya, memang manusia kalau nggak punya ilmu ribut mulu, berantem mulu. Ya, maka kata Allah, ya, aku lebih tahu daripada kamu. Bahwasanya manusia itu kalau punya ilmu nggak tukang berantem. Makanya Nabi Adam diberikan ilmu tuh, wa 'allamal adamal asma'a. Allah berikan ilmu kepada Adam. Ya, begitu dengan ilmu. Ya, kemudian ya malaikat ya disuruh kembang hadap kepada Nabi Adam. Ya, malaikat, dulu kau katakan kau tukang sujud bertasbih. Ya, manusia buat apaan dibikin tukang berantem mulu. Ya, sekarang saya tanya, sebutin dulu dan ilmu nih, sebutin ini apaan, ini apa, ini apa. Malaikat nggak tahu. Maka kata Allah, nah itulah ya, bahwasanya aku lebih tahu apa yang aku ciptakan ini. Maka sebut Adam, sebutin tuh. Wah, Nabi Adam punya ilmu. Wah, punya ilmu hebat. Ya, sebutin semuanya. Kata Allah, tuh, makanya sujud. Disuruh sujud. Ya, artinya Nabi Adam punya derajat yang tinggi. Orang yang punya ilmu mempunyai derajat tinggi. Gitu ya. Jadi kita harus belajar terus, ya, belajar terus ya. Kenapa manusia ini ya harus mempunyai ilmu. Menuntut ilmu itu wajib. Ya, Nabi Adam diberikan ilmu. Nabi Sulaiman disuruh pilih oleh Allah, Nabi Sulaiman pilih mau ilmu apa mau jabatan. Kalau sekarang orang sekarang disuruh pilih mana? Mau jabatan berebut. Tapi Nabi Sulaiman nggak mau. Yang dipilih ilmu. Maka dengan ilmu dia mendapatkan kerajaan, dapatkan kekayaan. Ya, dengan ilmu bisa dimiliki, bisa dikuasai dunia itu. Nah, dengan ilmu itu Nabi Adam ya, alaihissalam semuanya. Dan kita pun umat Nabi Muhammad ini ya, yang pertama surah diturunkan adalah tentang ilmu. Perintah Iqra,
baca, belajar. Ya, baca dan belajar. Iqra, ya, baca, banyak baca, kita banyak mendengar. Ya, maka dengan ilmu itulah ya kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Maka terus kita belajar. Ya, memang malas. Malas mau belajar, mau ibadah memang malas. Ya. Emang udah setan udah janji sama Allah. Ya, waktu begitu dia nggak mau sujud sama Nabi Adam, ya setan diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari surga. Ya, surga keluar. Ya, karena nggak mau taat perintah Allah, nggak mau taat perintah Allah. Ya. Kata Allah kepada setan, ya saya mau turun tapi saya mengajukan beberapa permohonan. Yang pertama, ya Allah panjangkan umur saya sampai tanpa batas. Wah. Kalau nggak tanpa batas berarti bisa terus saja ke surga lagi. Kata Allah, enggak ya, saya berikan umur kau panjang sampai hari kiamat. Kalau sampai hari kiamat kan nanti ada ya hisab-hisab segala macam ya, sampai hari kiamat tuh setan. Jadi setan nggak mati-mati dari sejak turun dari surga. Adam sampai sekarang nggak mati-mati dia juga, tapi beranak terus. Beranak terus ya, setan tuh. Setan itu ya yang diciptakan dari api neraka itu dia nggak mati-mati, tapi beranak terus. Ya, beranak terus. Makanya setan banyak banget ya. Banyak. Dan setan itu ada yang berbentuk, ada yang nggak berbentuk. Ya, minal jinnati wan nas, jin dan manusia. Banyak itu setan. Ya, dia disuruh turun. Gitu, dia itu perintah turun, diminta pada Allah umurnya panjang. Kata Allah ya sampai hari kiamat. Gitu. Ya, panjang umurnya dia, nggak mati-mati. Ya. Yang kedua dia berjanji akan mengganggu manusia. Manusia akan didatangi, akan dihalangi oleh setan dalam ibadah dan perjalanan hidup ini dari depan, dari belakang, dari samping, ya dari kanan, dari kiri. Ya, diganggu terus. Ya, makanya yang mau jalan ke masjid berjamaah dipegangin sama setan. Yang mengaji dipegangin sama setan. Setan kata, udah jangan ngaji. Tapi karena memang niatnya kuat, berangkat juga berjamaah, berangkat juga ngaji. Karena ya dia kuat, ya untuk kemauannya kuat untuk berjamaah. Setan nggak berhenti, nggak nyerah sampai kita mati. Setan itu masih terus godain kita. Sampai kita waktu sakarat, setan masih terus berusaha. Ya, maka itu mau berangkat ke masjid, yaudah. Ya, bilang jamaah, ya dah jamaah. Tapi ntar duduknya di pojokan sono kan. Oh, semenjak sholat Jumat, ya dah sholat Jumat dah. Duduk sono kan sonjeran dah. Pegang HP aja. Tuh, setan selalu berusaha. Makanya kita harus waspada. Ya, ada rasa malas, ada apa. Terus ya kita lakukan. Kita istiqomah. Dalam hidup ini istiqomah. Ya, istiqomah pasti tetap terus jalan berjamaah terus. Ada halangan hujan kayak panas kayak jalan terus. Karena berjamaah bagi laki-laki itu adalah ya sunnatun muakkadah. Ya, sunnatun muakkadah. Ya, orang tetangga masjid kalau sembahyang yang berjamaah itu kurang sempurna. Ya, kan Abdullah bin Umi Maktum orang sudah tua, buta. Ya, rumahnya jauh, nggak kayak kita di samping masjid, jauh perjalanan ke 1 jam. Ya, buta tua, dah nggak ada yang nontonin, nggak punya cucu. Cucu. Ya, satu hari dia bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini tua, buta, nggak ada yang nonton. Gelap, jalan padang pasir, ya nggak rata, nggak kayak sekarang kita enak, ya nggak rata, banyak batu-batu.
Ya, banyak binatang buas dulu, banyak ular. Ya, apa saya boleh nggak berjamaah? Saya di rumah aja dah. Ya, pertama Rasul katakan, ya alasan kamu demikian. Tapi beberapa saat malaikat Jibril turun. Ya Muhammad, tanya, dengar nggak dia suara azan? Kalau dia dengar, harus berjamaah. Dipanggil lagi, hey Abdullah, sebentar, rumah kamu jauh, tapi azan kedengeran nggak? Kedengeran, wah nyaring banget. Karena padang pasir nggak ada pohonan, nggak ada apa-apa, kedengeran. Ya padahal nggak kayak speaker, kedengeran. Ya, kalau kedengeran harus berjamaah. Oh, ya, kita kedengeran nggak speaker? Rumah kita kedengeran nggak? Kan nggak kedengeran karena speakernya ketinggian lewat. Ya, lewat. Maka kita laki-laki berjamaah di masjid, apa di musola, ya jangan sembahyang di rumah. Kenapa? Karena kita kadang-kadang sembahyang di rumah kan kurang sempurna. Ya jelas aja kurang sempurna. Kadang-kadang kita sembahyang keburu-buru. Kau mati sampai ngancingin baju. Kadang-kadang pakai kaos oblong doang. Iya. Oh, ada yang nganggut ngaku. Ya dan sekarang waktu sudah ya jam 7 masuk isya. Jadi Selasa besok, malam Selasa besok kita terus ngaji, kita lanjutkan pembacaan kitab Arba'in Nawawi. Ya, terus sedikit-sedikit mudah-mudahan dengan kita ngaji kita diberikan taufik hidayah oleh Allah, terus kita dapat melaksanakan ibadah kita kepada Allah dengan sempurna berdasarkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Alhamdu ya ma'mun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina wa sayyidina rasul ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wafi ni'mahu kafi mazidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalalil karim al-azim sultani. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asad wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma rizukna minal ukuli awfaraha wa min adhani asbaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaki adzalaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.